Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saharani R, NPM 2341234 dari kelas akuntansi 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi manajemen dan mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Nah, jadi kompensasi manajemen itu merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berkaitan langsung dengan motivasi dan perilaku manajer dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, kompensasi adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan atau manajer sebagai balas jasa atau kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan. Nah, menurut Anthony tahun 2007, kompensasi manajemen itu adalah mekanisme pengendalian formal yang digunakan untuk memotivasi manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Melalui kompensasi yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajer akan selaras dengan strategi perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari kompensasi. Kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai imbalan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan motivasi. Tujuan utama pemberian kompensasi manajemen antara yang pertama itu menarik dan mempertahankan manajer kompeten agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja dan komitmen terhadap perusahaan. Ketiga, mengarahkan perilaku manajer untuk bekerja sesuai dengan strategi dan sasaran perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja individu. Nah, yang kelima, mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajer. Nah, yang terakhir, mendorong pencapaian tujuan jangka panjang, bukan hanya hasil jangka pendek. Nah, yang selanjutnya itu ada peran kompensasi dalam sistem pengendalian manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen, kompensasi berperan sebagai alat motivasi dan pengendalian perilaku manajer. Melalui sistem kompensasi, perusahaan dapat memastikan bahwa manajer mengalokasikan sumber daya secara efisien, fokus pada tujuan strategis, dan mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem kompensasi juga menjadi bagian dari mekanisme formal dalam sistem pengendalian manajemen karena hasil kinerja manajer biasanya diukur melalui sistem penilaian kinerja yang terintegrasi dengan sistem kompensasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi manajemen. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Kompensasi yang berbentuk pembayaran uang secara langsung, yaitu ada gaji pokok, bonus, dan insentif kinerja. Gaji pokok pendapatan tetap sesuai jabatan, tanggung jawab, dan masa kerja. Bonus tambahan imbalan atau pencapaian target tertentu, seperti laba, penjualan, atau efisiensi biaya. Nah, yang selanjutnya insentif kinerja. Imbalan variabel yang diberikan untuk mendorong kinerja di atas standar. Nah, yang selanjutnya ada kompensasi finansial tidak langsung. Imbalan berupa finansial atau tunjangan yang tidak langsung berbentuk uang, misalnya ada asuransi kesehatan dan pensiun. Selanjutnya tunjangan perumahan, kendaraan dinas dan transportasi, dan terakhir itu ada fasilitas pendidikan atau perawatan keluarga. Nah, yang selanjutnya kompensasi non finansial. Faktor
material faktor material yang dapat meningkatkan keputusan kerja seperti pengakuan dan penghargaan atas prestasi, promosi jabatan, selanjutnya kesempatan pelatihan dan pengembangan karir, dan terakhir lingkungan kerja yang nyaman dan partisipatif. Nah, ada kompensasi dan teori keagenan. Nah, dalam agensi teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Mackin tahun 1976, terdapat hubungan kontraktual antara pemilik dan manajer. Masalah itu muncul karena manajer mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dari perusahaan, seperti mengejar bonus jangka pendek daripada meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang. Nah, sistem kompensasi yang baik dapat menyelaraskan kepentingan tersebut dengan yang pertama, bonus berbasis laba atau kinerja unit. Terus ada pemberian saham agar manajer turut merasakan dampak dari nilai perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu intensif jangka panjang yang mendorong manajer mempertimbangkan risiko keberlanjutan perusahaan. Nah, dengan demikian, kompensasi menjadi alat penting untuk mengurangi konflik keagenan dengan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh penerapan sistem kompensasi. Ada jenis kompensasi, bentuk, dan tujuan. Dari bonus tahunan itu berdasarkan pencapaian target labanya, dengan tujuannya meningkatkan kinerja jangka pendek. Nah, yang kedua, profit sharing, pembagian laba kepada manajer, meningkatkan rasa kepemilikan. Nah, yang ketiga ada stock option, hak membeli saham dengan harga khusus, menyelaraskan kepentingan jangka panjang. Terus insentif kinerja berdasarkan produktivitas atau efisiensi, meningkatkan hasil kerja individu. Yang selanjutnya ada jenis penghargaan non finansial, bentuknya sertifikat, promosi, dan penghargaan. Tujuannya itu meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja. Nah, tantangan dalam penerapan kompensasi manajemen itu, yang pertama, tantangannya ada kesulitan mengukur kinerja secara objektif, terutama untuk jabatan yang tidak berbasis hasil langsung. Nah, yang kedua, risiko manipulasi laporan keuangan jika bonusannya didasarkan dengan laba bersih pada laba bersih. Nah, yang ketiga itu ada kecenderungan fokus jangka pendek, sementara tujuan organisasi bersifat jangka panjang. Nah, yang selanjutnya perspektif ketidakadilan jika sistem kompensasi tidak transparan. Nah, yang kelima, perbedaan budaya organisasi yang memengaruhi cara penghargaan diberikan dan diterima. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut, kompensasi manajemen itu bukan hanya sekedar pemberian gaji atau bonus, tetapi merupakan alat pengendalian manajemen strategi yang berfungsi mengarahkan perilaku manajer agar sesuai dengan kepentingan organisasi, memotivasi kinerja yang optimal, menyelaraskan tujuan individu dan perusahaan, serta menciptakan keseimbangan antara penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja, perusahaan dapat mencapai efisiensi pengendalian dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mungkin sekian, itu saja penjelasan dari saya. I'm finally I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.